Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Benar, baik. Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa lagi. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adit sudah memimpin doa. Oke, untuk kelas 9C, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kira-kira masih ada yang ingat atau tidak pembelajaran kita terakhir sampai mana? Kita membahas tentang apa? Oke, tes tanggapan. Nah, berarti kita hari ini masuk ke dalam materi. Akan saya absen terlebih dahulu. Aditya Verly, Ayo Pak. Ahmad Harun, Andrian, Sakit. Oke, kita coba lihat dulu sebuah video. Silakan kalian simak. Oke, cukup. Oke, kira-kira tadi videonya berisi tentang apa? Monyet. Monyetnya ngapain? Naik sepeda. Monyetnya naik sepeda. Apakah tadi cuma naik sepeda? Lagi. Naik beca. Berarti tidak hanya manusia yang bisa ya. Ternyata monyet saja bisa mengayuh sepeda, bisa mengayuh beca, bisa juga bawa penumpang. Tapi tadi bayar nggak? Enggak bayar. Oke, berarti dari kesimpulan video tersebut, apakah video tersebut menginspirasi? Apakah video tadi menginspirasi? Iya. Apa inspirasinya? Inspirasinya apa? Coba siapa yang bisa? Video tersebut menginspirasi. Iya. Menginspirasinya dalam hal apa? Atau bagaimana? Apa, Nadine? Manusia, gitu ya? Dari video tersebut kita dapat belajar bahwa, nah itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu cerita inspiratif. Ya. Makanya tadi saya berikan contoh video inspiratif. Adit, coba saya minta tolong dibacakan. Cerita inspiratif bertujuan untuk menambah dan memberikan motivasi, semangat dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan. Ya, tes cerita inspiratif tujuannya adalah untuk menambah dan menggugah motivasi. Tadi dari video monyet tadi, berarti kalian lebih termotivasi, lebih semangat dan percaya diri untuk menghadapi semua tantangan. Monyet aja yang tidak bisa naik sepeda ternyata bisa. Ya pasti sudah dilatih. Kemudian tadi sudah bersepeda, naik sepeda balap, kemudian ada yang mengayuh becak juga. Nah inilah yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira cerita ini menceritakan tentang kisah apa? Pengemis yang bagaimana? Pengemis yang belum makan. Oke, terus kemudian ceritanya apa lagi? Ada cerita apa di situ? Siapa yang bersedekah? Budiman itu siapa sih? Budiman itu siapa? Suaminya tokoh di wanita ini ya. Oke. Asia, dibaca Asia. Simpati adalah merupakan perhatian seseorang kepada lawan bicaranya atau suatu kejadian yang dialami lawan bicara, baik yang menggembirakan maupun yang tidak menggembirakan. Tokoh Budiman merasa simpati melihat penderitaan sang wanita pengemis dan anaknya.
cukup. Ya, jadi di sini pada teks yang sudah kalian baca terdapat ungkapan simpati. Ungkapan simpatinya adalah pada saat Bapak Budiman merasa simpati dengan penderitaan sang wanita pengemis dan anaknya. Video inspiratif yang di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. Oke, cukup. Apa yang bisa angkat tangan? Adit, Menceritakan tentang si lalat dan si semut, Pak. bercerita tentang si lalat dengan semut. Benar begitu? Oke, benar. Kemudian ceritanya bagaimana, Dit? Lalat dan semut tadi bagaimana? Si lalat bagaimana? Kemudian si semut bagaimana? Si lalat kagak mau mencari hal-hal baru, Pak. Si lalat tidak mau mencari hal-hal baru atau cara-cara baru untuk bisa keluar dari rumah, gitu ya? Ya. Untuk yang sudah bisa keluar. Baik, berikutnya kita akan bagi kelompok, ya. Seperti inilah kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Kelompok 1 saya minta Aditya Verly sebagai ketua kelompoknya. Kemudian kelompok 2 ada Kalista sebagai ketua kelompok. Kemudian kelompok 3 saya minta Liza. Kelompok 4 saya minta Nadinda. Kelompok 5-nya saya minta Novi. Dan terakhir kelompok 6 saya minta Bisma sebagai ketua kelompok. Jadi formatnya seperti ini, bisa kalian lihat di depan. Jadi kita anggap ini sebagai teks cerita inspiratif. Jadi ada 3 teks. Silakan teks 1 itu termasuk model yang mana, teks 2 yang mana, teks 3 yang mana. Kemudian di sebelah kanan ada simpulan isi ungkapan simpati, empati, kepedulian dan perasaan pribadi. Ya, silakan nanti berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian dikreasikan pada stereofoam. Deadline-nya atau pengumpulannya pada pertemuan berikutnya. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham kelompok 6? Kelompok 1, 4, 5. Kira-kira hari ini tadi kita belajar tentang apa saja? Siapa yang masih ingat? Novi, apa? Mari membaca teks inspiratif, jenis-jenis atau mode-mode teks inspiratif, dan cara mengajar. Teks inspiratif mengajar perasaan empati, simpati, benar dan perasaan pribadi. Ya, jadi apa yang sudah dikatakan Novi itu benar. Itu yang pertama, kita sudah belajar tentang pengertian teks cerita inspiratif. Kemudian model-modelnya. Ada apa saja tadi yang masih ada yang ingat? Informatif, artistik, dan sugestif. Dan terakhir ada ungkapan. Apa saja yang ada ungkapan di dalam teks cerita inspiratif? Dan perasaan pribadi. Ya, ada 4. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada hari ini. Jadi sekali lagi silakan dikerjakan dan pertemuan berikutnya kita presentasi ya, dari hasil yang sudah kalian kerjakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kalian sudah menyelesaikan pekerjaan, ya. Berarti hari ini kita akan presentasi, ya. Jadi dari LKPD 1 dan 2 ya. Kita lihat lagi petunjuk pengerjaannya seperti ini. Untuk LKPD 1 semuanya sudah selesai? Semua sudah selesai? Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 5.
Oke, silakan diselesaikan. Saya beri waktu 5 menit. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan. Ayo, jika ada kesulitan dalam menjawab, silakan ditanyakan. Ayo, LKPD 2 yang mana? Kerjain. Ayo. Buat apa? Ada, kerja. Itu aja, penting aja. Sudah, Dit? Sampai mana? Sudah ditempel. Ini teks 1, teks 2, teks 3-nya mana? Nah, nih, tempel nih. Ya, tuh tempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pelajaran kami terkait dengan model-model teks cerita inspiratif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Kaliska sebagai ketua kelompok dan biasanya ada Panda, Gendis, dan Ilham sebagai anggota kelompok. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membacakan hasil pekerjaan pertama kami atau PD1 terkait dengan model-model teks cerita inspiratif. Teks ada dengan dialog terang Surabaya termasuk ke dalam model informatif. Sudah sesuai? Teks 1 termasuk model apa tadi? Teks 2? Teks 3? Berarti sudah seragam jawabannya ya? Oke. Silakan untuk kelompok 2 dilanjutkan. Jika sudah tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi untuk kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelompoknya silakan dibagi rata ya, jangan rebutan. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Sebelum kita tutup, saya akan membagikan sebuah atau satu lembar kertas, yaitu lembar refleksi. Silakan kalian isi sesuai apa yang kalian pelajari hari ini. Hari ini kita belajar apa saja? Selama 40 menit kita berjalan. Angkat tangan. Nadine. Kita sudah mempelajari dan mempresentasikan tugas kelompok tentang pengertian cerita inspiratif, jenis-jenis, model-model teks cerita inspiratif, dan cara menyampaikan ungkapan simpati, empati, dan kepedulian, dan perasaan pribadi. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Nadine. Jadi hari ini kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok, yaitu model-model teks cerita inspiratif dan ungkapan yang terdapat di dalam teks cerita inspiratif. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang struktur. Ya, kalau hari ini dan pertemuan sebelumnya sudah pengertian model dan ungkapan, berarti untuk pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang struktur teks cerita inspiratif dan mengungkapkan secara langsung ungkapan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan pribadi. Kalau hari saya minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 9.